Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan operasi militer besar ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Ledakan terdengar di beberapa wilayah mulai dari pinggiran ibu kota Kiev hingga wilayah Donbas di timur yang dimasuki Rusia. Di ibu kota Ukraina, Kiev, terdengar bunyi alarm tanda peringatan status darurat. Berlakunya status darurat yakni melarang warga Ukraina untuk berkumpul di ruang terbuka selama 30 hari. Invasi Rusia ke Ukraina ini pun disebut-sebut sebagai awal Perang Dunia Ketiga. Lantas, apa yang melatar belakangi konflik Rusia versus Ukraina? Konflik Rusia-Ukraina mulai memanas saat Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya yang disampaikan di Moskow, Rusia pada Senin lalu mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang pro-Rusia, yakni Donetsk dan Luhansk. Wilayah Donetsk dan Luhansk ini sebelumnya adalah wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Tiba-tiba Putin mengakui kedua wilayah itu sebagai negara yang merdeka dan bukan lagi bagian dari Ukraina. Mendengar hal itu, Ukraina pun meradang dan ingin tetap mempertahankan kedua wilayah tersebut. Tetapi Donetsk dan Luhansk dipimpin oleh seseorang yang pro-Rusia, dan pada referendum 2014 lalu, warganya ingin bergabung kepada Rusia. Atas dasar itulah, kemudian Putin mengirim tentara Rusia ke wilayah Donetsk dan Luhansk dengan alasan untuk menjaga perdamaian. Awalnya Rusia menempatkan 150.000 tentaranya, kemudian bertambah setiap harinya. Disinilah Ukraina merasa terancam dan hawa-hawa perang pun semakin terasa. Mengapa Rusia melakukan hal tersebut? Keinginan Rusia jelas, yakni Amerika Serikat dan kawan-kawannya di North Atlantic Treaty Organization atau NATO harus berjanji untuk tidak pernah menerima Ukraina menjadi anggota NATO. Karena hal tersebut bisa mengancam keamanan nasional Rusia. Kok bisa? Jika Ukraina gabung ke NATO, Rusia khawatir Amerika Serikat akan membangun pangkalan militernya di pelabuhan wilayah Ukraina di Laut Hitam. Laut Hitam merupakan perairan yang berbatasan dengan Rusia dan menjadi satu-satunya perairan laut yang tidak membeku ketika musim dingin tiba. Hal ini dikhawatirkan mengganggu keamanan dan stabilitas Rusia, karena hampir di semua pelabuhan di Rusia ketika musim dingin tiba membeku dan tidak bisa dilewati kapal bermuatan besar. Selain itu, NATO ini punya perjanjian bahwa satu diserang, semua menyerang. Jadi Rusia ini merasa terancam jika Ukraina gabung ke NATO. Ya, ibarat kata Rusia gak suka punya tetangga yang dekat-dekat sama musuhnya. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkali-kali mengatakan belum berniat gabung ke NATO. Tapi Vladimir Putin tidak percaya begitu saja. Seperti yang disampaikan Putin pada pidatonya Senin lalu, Putin merasa NATO melihat Rusia sebagai ancaman bagi negara Barat. Apalagi NATO punya aturan open door policy yang mana siapa saja negara Eropa boleh gabung. Putin juga mengatakan kemungkinan Ukraina gabung ke NATO sangat besar, kalau tidak sekarang bisa saja mungkin besok. Sementara itu, serangan Rusia ini langsung mendapat reaksi dari sejumlah negara. Salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung memerintahkan dihentikannya kegiatan bisnis antara Amerika dan Rusia. Uni Eropa pun mengeluarkan pengumuman persetujuan mengeluarkan sanksi bagi Rusia jika melakukan invasi. Tak hanya Uni Eropa, Jepang pun siap menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Rusia bukan tanpa dukungan nih. Salah satu yang lantang mendukung Rusia yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia bakal mendukung Rusia memerdekakan Donetsk dan Luhansk. Akankah Perang Dunia III terjadi?